Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di kampus kami. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesumanegara Blitar, Stiken Blitar. Terima kasih atas Jadi undangannya. sama-sama Bapak. Jadi kita ngobrol santai aja Pak. Ya, kita memang sedang punya gawe nih Pak. Kita kepengen sekali mengajak teman-teman pemerintah desa itu untuk memajukan UMKM-nya supaya eranya sekarang ini media digitalnya luar biasa. Ke depan supaya ya kita juga tidak terkenal di lingkungan sekitar tapi juga di dunia maya Pak. Baik, langsung saja saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Monggo. Pertama saya sampaikan banyak terima kasih ya atas undangannya dan untuk mengisi acara di sini ya. Perkenalkan, nama saya Katiari, biasa dipanggil Gus Ari boleh ya. Saya mewakili Bapak Kepala Desa hari ini dan saya sebagai Ketua BUMDes Desa Papungan. Desa Papungan ya? Iya, betul. Baik. Desa Papungan. Ya. Langsung saja mungkin Gus Ari. Ya. Apa sih potensi yang dijadikan unggulan masyarakat atau pemerintah desa Papungan? Terlepas gini Pak, ini kan masyarakat luas itu mengenalnya kadang, mohon maaf nih nanti sekalian diklarifikasi aja Pak, betul, Sekardangan daripada Papungan Pak. Nah ini momen pas nih Pak, ini momen pas sekali Gus Ari bisa menjelaskan bahwa ternyata Sekardangan itu malah sebenarnya bagian dari Papungan, bukan Papungan bagian dari Sekardangan. Nah, sekalian nanti nyambung potensinya apa aja sih Pak? Monggo. Siap, ya. Jadi kalau boleh saya cerita dari yang saya tahu ya, jadi Papungan itu terdiri dari 4 dusun ya. Jadi yang pertama dusun Gajah. Gajah atau gajah Pak? Gajah. Oh gajah. Gajah memang terkenal gajahnya. Mungkin dulu sejarah di situ banyak gajah. Betul, mungkin iya Pak, makanya. Terus yang kedua dusun Papungan itu sendiri, dusun kerajannya Papungan ya. Kemudian yang ketiga dusun Sekardangan. Sekardangan. Terus ada lagi dusun Tegalrejo. Iya. Berarti ada 4 dusun. Sekardangan itu bagian dari Papungan. Iya, dari bagian dari desa Papungan. Nah, ini momennya pas banget nih. Jadi harusnya Papungan gitu. Harusnya Papungan ya yang bukan Sekardangan. Tapi oke lah, ini ada klarifikasi. Oke, potensinya apa aja kira-kira Gus? Jadi bisa jadi mungkin yang Sekardangan ini bisa terkenal karena memang ada produk yang di sana hari ini juga lagi booming ya, dan banyak dikenal di luar daerah itu ada Opak Gambir ya. Dan Opak Gambir Matahari itu memang sentranya itu ada di Sekardangan itu sendiri. Kalau ngomong potensi memang di Desa Papungan ini yang satu juga potensi sejarah sebenarnya yang bisa digali di Papungan itu. Papungan itu terkenal dengan ini, penemunya ikan mujair, tahu ya? Ikan mujair ya. Ikan mujair itu zaman Jepang itu terkenal karena memang digunakan oleh pemerintah Jepang waktu itu untuk propaganda, untuk mengambil hati rakyat Indonesia itu dengan dengan ikan mujair. Lah, penemunya itu dari Desa Papungan, asalnya Desa Papungan itu Mbah Mujair. Nah, makamnya juga ada di situ. Itu potensi sejarah kan itu. Jadi mungkin kalau potensi perikanan juga banyak di situ gitu. Kolam-kolam juga ada di situ. Kalau dari sektor pertanian pangannya ini bagaimana? Kalau pertanian sebagian besar ya. Sebagian besar lahan Papungan itu juga lahan pertanian, banyak sekali lahan pertanian. Jadi bahan-bahan pokok yang dihasilkan dari Papungan itu juga gandum jagung ya. Jagung banyak, kemudian beras atau padi juga ada. Karena mayoritas pekerjaan di Desa Papungan itu sebagai petani juga banyak di situ. Iya, berarti memang komoditi dari pertanian sendiri di Papungan terlebih untuk padi jagung ini juga banyak di situ. Mayoritas ya, Bos ya. Kalau batas wilayah nih kira-kira Papungan itu utara, selatan, barat, timur kira-kira berbatasan dengan mana saja nih? Gitu. Kalau dari sebelah timur itu berbatasan dengan Desa Bangle. Desa Bangle. Kalau sebelah utara
Desa Talok. Oh, Talok. Iya, dari Iya, Talok iya, ya. iya. Sebelah utara Talok, Talok. kemudian sebelah barat kita bergandengan dengan Kuningan. Nah, Kuningan iya, ada, Sanan Wetan juga, Oke, ya kan. iya. Terus kalau sebelah selatan itu batasnya Desa Telogo dan Telogo. Gaprang. Oke, Iya. karena wilayahnya Iya, ini ya, kayak iya, di tengah-tengah iya. gitu ya. Iya, Gus? betul. Iya. Kalau berbicara tentang UMKM nih, Iya, kira-kira tadi ada Pak Gambir, terus kemudian di situ ada sejarah. Kemudian kalau kita lihat UMKM nih, masyarakatnya gimana nih, Gus? Kira-kira trennya kan sekarang ini nih, kayak lesehan, kafe, terus kemudian tempat nongkrong. Nah, Papungan gimana nih melihat kondisi demikian? Apakah juga tersedia potensi-potensi seperti itu atau gimana nih? Oh gitu ya. Jadi selain apa namanya produksi ya, sebagai produksi snack ya, yang tadi Pak Gambir itu juga ada untuk apa namanya usaha-usaha kuliner, bahkan BUMDes pun juga ada kan itu ya. Ada usaha kuliner juga itu. Ada yang terkenal di sana itu kalau mau apa namanya minum kopi sambil apa namanya di kali ya tuh. Nanti kakinya sambil kocah itu ada di air sungai juga gitu ya. Iya. Ini ada lagi kafe baru nih juga Dominong itu juga bagus untuk apa namanya destinasi. Oke, artinya ini kan potensi yang dimiliki Papungan. Betul, ya. Terus masyarakat ketika ada potensi itu mendukung nggak kira-kira, Gus? Saya kira juga sangat mendukung sekali gitu, karena mungkin juga dari apa namanya dari usaha-usaha kuliner yang ada itu juga menarik tenaga kerja juga di situ, jadi bisa mengambil apa namanya juga berpartisipasi untuk memberikan satu lapangan pekerjaan juga buat masyarakat harapannya sekitar. Harapannya kan memang tidak hanya sebagai destinasi, entah itu kuliner atau wisata atau sejarah. Atau mungkin religi, tapi kan juga dia menyerap tenaga kerja, ya kan? Nah, ini yang harus kita prioritaskan juga. Oke. Terus prestasi nih, kira-kira dari Papungan sendiri, kira-kira prestasinya apa saja nih, Gus? Prestasinya banyak sih ya, gitu. Jadi kita memang berkaca dari sejarah pun sejarah Mbah Mujair itu sebagai tokoh internasional kan itu. Betul. Itu yang saya tahu ya, yang saya tahu aja kapan hari itu zamannya corona Pak itu Pak. Itu kita mendapatkan apresiasi dari Pancasila ya. Apa itu sebagai dapat sertifikat Pancasila gitu. Kampung Pancasila. Bukan Kampung Pancasila, apa itu? BPIP dari BPIP betul, dari BPIP dari badan apa itu pokoknya Pancasila lah itu langsung menteri sendiri langsung datang ke sini memberikan penghargaan langsung ya. Kenapa ada kenapa ini dengan Papungan waktu kok bisa sampai mendapatkan penghargaan? Jadi termasuk kampung yang kreatif juga. Oh gitu. Iya, di sini yang paling menonjol memang hari ini ya, paling menonjol, dan kita punya tokoh yang kreatif juga itu di Kampung KB ya. Kampung KB hari ini juga punya gawe insya Allah. Jadi gara-gara prestasi yang ada di Kampung KB ini insya Allah pas besok Selasa ini, makanya Pak Lurah nggak bisa hadir di sini. Mempersiapkan kehadiran Bupati untuk acara Harganas besok di Desa Papungan. Berarti besok akan kedatangan tamu ya, Bupati untuk mengunjungi Kampung KB. Kok bisa sampai dapat nih ceritanya gimana? Atau memang programnya dari Pak Kepala Desa atau bagaimana kok bisa sampai? Iya, termasuk programnya Pak Kepala Desa juga itu kan gitu, luar biasa memang gitu. Jadi satu Kampung KB itu mendorong apa namanya sektor pertanian juga, kemudian sektor peternakan karena di situ ada laboratorium peternakan Pak di situ gitu. Jadi laboratorium untuk penelitian bagaimana memproduksi apa namanya hasil ternak dengan cara yang organik yang lebih efektif, lebih efisien itu ada di Desa Papungan itu memang ada. Iya, hari ini ada di sana juga gitu. Di sebelah mana ini? Di depannya kantor desa Pak. Di situ ada kolam ikannya juga, ada kolam-kolamnya, kemudian juga ada pendampingan ya, kebetulan dari Universitas Surabaya masuk ke Papungan juga dalam rangka mendampingi itu juga. Jadi sudah bisa menghasilkan kayak ikan yang sehat, kemudian
kemudian dikreativitaskan menjadi ini nugget ya, nugget sehat, pokoknya makanan dan berarti olahan ya, iya olahan, makanan olahan itu sudah bisa sampai seperti itu. Iya. Gitu. Kok sampai kan untuk ketahanan pangan juga. Iya itu betul. Gitu. Kok bisa ini laboratorium bisa muncul di sana atau memang mengajukan proposal? Bisa jadi gitu. Oh, kita gitu. untuk detailnya kita kurang tahu, tapi nyatanya enak. Nyatanya ada seperti itu. Jadi itu mungkin untuk bantuan atau bagaimana pengusulan dari siapa itu tokohnya atau ketuanya Kampung KB di Desa Papungan. Jadi bisa berhasil membuat seperti itu. Wah, berarti luar biasa ini prestasinya. Gitu. Baik. Dari segi UMKM, dari segi ketahanan pangan, dari segi masyarakat, kemudian juga ini ketahanan pangan nggak cuma dari segi untuk opak gambir ya tadi snacknya unggulan opak gambir. Nah, berbicara tentang kemajemukan masyarakat nih, Papukan ini gimana kira-kira Gus melihat keberagaman di Desa Papungan mayoritas memang Muslim ya, gitu. Jadi kalau kita ngomong agama memang mayoritas Muslim, terutama Sekardangan itu hampir 100% ya. Nah, ini betul. Ada juga agama yang lain juga ada juga gitu. Tapi kan toleransi itu berjalan ya. Betul sekali. Gitu. Ya. Terus kira-kira nih program-program selanjutnya atau mungkin yang akan dikembangkan dari pemerintah Desa Papungan ini apa kira-kira Gus yang dalam waktu dekat atau dalam jangka waktu panjang akan dilaksanakan nih kira-kira jadi kalau saya boleh melihat kan saya sering juga bersinggungan dengan Pak Lurah ini, saya mewakili kan mewakili juga. Jadi yang akan dikembangkan yaitu mungkin sampai hari ini pun juga masih tetap berjalan itu mendorong masyarakat untuk berkreativitas ya dengan didirikannya badan-badan kelompok-kelompok masyarakat itu kan juga ada kelompok peternak, ada kelompok ikan, ada kelompok pertanian juga ada dan BUMDes sendiri hari ini juga didorong untuk lebih maju lagi dengan usahanya kan begitu. Jadi potensi yang jelas yang paling menurut kami hari ini ya potensi wisata itu yang perlu digalakkan. Jadi usaha yang kaitannya dengan wisata gitu. Intinya wisata sejarah, apalagi kita sudah punya sudah punya pilar sayang banget itu loh. Sayang banget kalau itu nggak dikembangkan karena kan sudah membooming, sudah internasional bahkan. Jadi tinggal memoles sebenarnya ini kalau Nah, kalau seperti itu berarti nanti ada arah untuk infrastruktur tentunya. Bisa jadi begitu. Iya kan? Saya mau membahas sedikit nih tentang infrastruktur nih. Mohon maaf, Kabupaten Blitar ini kan banyak sorotan nih, kan? Terutama mengenai akses jalan. Ya, di mana banyak diantaranya jalan-jalan itu mungkin kurang layak lah. Nah, apakah Papungan sendiri dari segi infrastruktur ini juga termasuk ke situ atau sudah halus, sudah hot mix atau bagaimana ini Gus? Gitu. Jadi ada sebagian memang yang sudah hot mix, ada yang belum juga, tapi secara overall sih sudah layak, sudah layak ya. Gitu. Betul, oke. Nah, sekarang peranan BUMDes kira-kira. Apakah sejauh mana sih ketika dia itu saya anggap mendampingi masyarakat saya anggap mendampingi masyarakat apakah dari segi fisik maupun non fisik. Nah, ini bagaimana BUMDes ini seberapa besar sih peranannya terhadap masyarakat kira-kira bagaimana? Jadi begini, kalau ngomongin BUMDes saya sendiri juga masih tahap pembelajaran, tahap baru juga ngurusi BUMDes ini. Jadi kalau ngomong efeknya sih masih belum seberapa sih, tapi sudah ada kan, itu ada ya sekitar 5 sampai 10 yang berefek karena memang juga berinteraksi juga dengan BUMDes atau dengan usahanya BUMDes itu sudah ada. Jadi harapannya nanti BUMDes itu juga memberikan sumber penghasilan juga, kemudian sebagai sumber lapangan pekerjaan juga sekali. Harapannya kan seperti itu. Tapi karena memang kalau ngomong kendala sih banyak kendala yang harus kita selesaikan, tapi harapannya memang seperti itu. Gitu. Tapi sejauh ini peranan BUMDes sendiri sudah mulai kelihatan gitu. Karena memang Pak Kades sendiri tanpa ada dorongan dari masyarakat lain, utamanya adalah BUMDes ini kan nggak bisa, karena tetap harus
berjalan Ya. beriringan. Ya, ya. Nah, kritik saran kira-kira atau mungkin harapan sih, saya lebih ke harapan aja. Iya. Apa sih harapan dari pemerintah Desa Papungan terhadap kondisi yang saat ini seperti itu di Papungan? Iya. Atau mungkin akan dijadikan seperti apa nih Papungan ke depan? Iki ranah Pak Lurah pakai. Iya. Ya ini ranah Nggak Pak Lurah apa-apa. sebenarnya kan. Artinya kan mungkin bisa mewakili Benar, gitu Gus oke, ya, oke, bisa iya. mewakili Iya, iya. kira-kira menyampaikan lah Iya, ya. iya, iya. Meskipun tidak terlalu banyak, Iya. tetapi kira-kira poin kecil apa sih atau harapan atau mimpi apa sih yang pengen banget Pak Lurah itu nanti Papungan akan jadi seperti ini, supaya seperti ini dan seterusnya. Nah, kira-kira bagaimana nih? Nah itu saya perlu kontemplasi dengan Pak Lurah kali. atau gini, Gimana begini, ya? akan ada suatu destinasi wisata sejarah religi atau apalah tentang mujair, Iya, sehingga iya. orang akan, atau bagaimana nih kira-kira? Jadi kalau boleh saya ya, Iya, ini iya. aja dari Iya. kami, dari BUMDes, atau mungkin nanti bisa disinergikan Iya, dengan iya, yang betul. lain. Kalau harapan saya ya tadi kita menggali potensi sejarah yang sudah menjadi pilar apa namanya, pilar pemasaran itu kan ya kan, kalau betul. kita ngomong keluar kan ini Iya. sebagai tonggak, sebagai modal Karena tantangan ya. utamanya di marketing, betul, sebagai betul. modalnya kita udah punya modal sejarah Iya. yang bagus ini. Tinggal kita menggali satu sumber daya. Jadi kita perlu peningkatan sumber daya manusianya itu untuk pengelolaan dalam skala organisasi. Bukan skala pribadi. Kalau Betul, skala pribadi saya kira kayak Pak Gambir dan sebagainya Sudah itu inilah, sudah ya. on Betul. dengan sendirinya. Betul. Tapi dari skala organisasi ini yang masih perlu kita Iya. kita garap bersama bareng-bareng gitu. Mensinergikan antara organisasi satu dengan kelompok ya, dan kelompok satu dan yang lainnya saling mensinergikan untuk berperang bersama dalam tanda kutip itu. Mungkin ini tantangan, tantangan yang betul, karena kalau satu dua orang mungkin gampang ya, tapi kalau banyak orang ini memang luar biasa. Suara-suara sumbang, pro kontra. Selain apa namanya potensi sumber daya manusianya, juga nanti potensi anggaran yang besar juga buat desa ini harus dikelola dengan baik ya kan. Di apa namanya, kita rencanakan untuk dikelola untuk kemajuan desa. Kan luar biasa nih dana desa. Betul. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Ini nih, saya lagi juga ini akhirnya terbesit suatu pemikiran. Ketika sudah ada mimpi seperti itu, kira-kira atau mungkin sudah menjalin sampai detik ini kerjasama dengan pihak swasta, apakah itu perusahaan, apakah itu siapapun lah. Nah, untuk memajukan itu kira-kira ada nggak, Gus? Sejauh ini masih belum ada. Oh gitu ya. Yang saya lihat belum ada. Ya, karena kalau saya yakin hanya desa aja yang jalan ini kan mungkin bisa, cuman lama. Betul, memang betul. Jadi memang kita perlu apa namanya kolaborasi dengan pihak manapun, bahkan dari luar pun boleh kan. Cuman yang menjadi permasalahan mungkin adalah SDM kita yang Pak, masih belum mampu bagaimana cara menjalinnya itu. Kalau mungkin ada penawaran boleh juga nanti. Kira-kira gitu. Iya. Artinya begini kan, sayang banget gitu loh. Potensinya ada, iya kan. Terus kemudian oke lah SDM, mungkin SDM nanti bisa kita polas-polas atau bagaimana. Tetapi kalau hanya itu tadi, kalau hanya berjalan sendirian, pemerintah desa Papungan ini kan ya lama gitu. Ya mungkin ke depan bisa saja akan ya bekerja sama, kolaborasi dengan siapapun lah, yang jelas untuk memajukan desa Papungan. Iya kan? Nah, terakhir mungkin dari saya pribadi nih, melihat ke depan nih 2024 ini kan kontestasi perpolitikan kita ini kan ramai dan sudah mulai dari kemarin-kemarin bahkan. Sudah mulai ini bagaimana nih pemerintah desa Papungan melihat persiapan perpolitikan tahun depan yang akan memanas atau bakalan ramai ini? Saya kira selaku apa namanya penyelenggara pemerintahan ya,
sudah disiapkan sesuai aturan ya, sesuai prosedur yang sudah ada gitu. Jadi dari Papungan kan sudah ada PPS juga, ada PKD, kita sudah siap dengan itu dan sesuai dengan apa namanya alur ya, sesuai alur yang sudah dijalankan pemerintah seperti itu. Oke, berarti sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan alur yang sudah ada. Gitu. Oke, terakhir lagi dari saya, apa nih kira-kira yang pengen sekali dari pemerintah Desa Papungan, saya pengen ini, kemudian lebih ke mimpi ya. Saya lebih mimpi seperti ini. Kira-kira apa nih kira-kira? Jadi supaya Papungan itu gaungnya bisa sampai keluar, bahkan ke luar negeri. Kira-kira apa nih yang mau dimimpikan atau yang mungkin dimimpikan oleh Desa Papungan nih? Kira-kira kalau skala desa saya belum tahu Pak, itu karena misi-misinya Pak Desa kan, visi dan misinya Pak Kepala Desa. BUMDes sendiri, kalau dari BUMDes sendiri kira-kira? Kalau dari kami yaitu saya melihat dari peta kabupaten Pak. Papungan, Desa Papungan itu tak lihat itu berada di tengah-tengahnya kabupaten porosnya Blitar. Mungkin itu selain apa namanya, selain sebagai lahirnya tokoh internasional Mbah Mujair, bisa jadi ini kita bisa up sebagai porosnya Blitar, tengah-tengahnya Blitar, bikinkan monumen ya. Ini. Jadi kan mimpinya ke sana nih. Saya mikirnya gitu. Iya, betul. Jadi memang betul, saya sepakat. Artinya monumen ini kan nanti bisa menjadikan destinasi wisata. Bisa jadi ya. Gitu. Saya kemarin coba lihat-lihat peta, ternyata yang tengah-tengah Pak. Rumah saya tengah-tengahnya dari barat, dari timur, dari selatan, utara, yang tengah ya Pak. Nah, bisa jadi kan diunggulnya, ini porosnya Blitar loh Papungan. Itu dari kami. Ini belum pernah saya juga belum pernah gitu. Artinya misalkan ada kajian, ini kan harapannya ke sana nih. Bisa. Dan kita juga sudah ada potensi di pasar itu. Hari ini kan kita ngelola apa namanya? Sudah ada potensi ekonomi, sudah ada bangunan pasar yang mohon maaf dalam tanda kutip masih belum terkelola dengan baik gitu. Dan itu nanti bisa dijadikan itu sebenarnya. Saya kira itulah. Berarti tempat sudah ada. Sudah ada. Oke. Tinggal mermak aja lah. Iya. Mermaknya bagaimana ya? Mermaknya nanti kita koordinasi antar kelompok, antar lembaga desa, bareng-bareng, kemudian disinergikan dengan anggaran yang ada di desa. Nanti saya kira itu. Ini yang harus kita catat nih ya. Berarti ini yang harus kita catat nanti kita di sana. Oke. Mungkin itu dari kami. Siap. Ya, jadi kita nanti akan share. Siap. Supaya masyarakat tahu ternyata Papungan seperti ini potensinya. Papungan ternyata Sekardangan itu bagian dari Papungan ternyata. Betul. Mungkin supaya masyarakat luas lebih tahu lah. Oke. Itu dari kami. Mungkin ada yang mau sampaikan terakhir dari sudah cukup lah gitu. Oke. Saya mohon maaf lah. Saya terus terang ini saya mewakili Pak Truk Kalsiat. Saya tidak tahu tadi kalau acara seperti ini gitu. Tapi sebatas yang kami tahu seperti itu. Iya. Oke, terima kasih banyak atas kedatangannya. Oke, mohon maaf kalau mungkin ada beberapa salah kata, salah penyampaian dari kami. Semoga Papungan jadi lebih baik lagi ke depan. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi kerawahannya. Kita akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.